Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Selamat berjumpa kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan antara gejala kelistrikan dan gejala kemagnetan. Di video ini kita akan mulai dengan membahas medan magnetik di sekitar kawat berarus. Kompetensi dasar yang diharapkan kalian miliki setelah mempelajari pembahasan ini adalah yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Dan kompetensi dasar keterampilan, melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik berikut presentasi hasilnya. Saat kita belajar tentang magnet di SD dan SMP, kita telah mempelajari sifat-sifat dari magnet. Di antaranya, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian juga magnet mampu menarik benda-benda tertentu dan gaya magnet mampu menembus benda. Mari kita perhatikan gambar di layar. Di sini terdapat sebuah magnet batang yang ditaburi dengan serbuk besi. Ternyata serbuk besi tersebut membentuk pola tertentu. Pola yang terbentuk tersebut menandakan adanya medan magnet. Bahan dilihat dari sifat magnetiknya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan ini dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Sedangkan bahan paramagnetik adalah bahan yang tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini tidak dapat dijadikan magnet permanen. Contoh bahan paramagnetik adalah mangan, platina, aluminium, dan timah. Jadi kalau bahan paramagnetik ini dijadikan magnet, maka sifat kemagnetannya akan mudah untuk hilang, ya. Oke, kemudian ada bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik ini adalah bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi intinya tidak dapat ditarik oleh magnet, ya. Contohnya adalah bismut, timbal, perak, emas, dan tembaga. Berikut ini adalah cara membuat magnet dengan cara induksi dan digosok. Kita perhatikan di gambar sebelah kiri. Di sini ada magnet penginduksi, ya. Di sini kutub utara di atas dan selatan di bawah. Kemudian batang besi ini bukanlah batang besi yang memiliki sifat magnet sebelumnya, tapi karena didekatkan dengan magnet, maka batang besi ini dapat berubah menjadi memiliki sifat magnet. Jika di sini kutub selatan, maka yang dekat dengan kutub selatan itu akan menjadi kutub utara dan di bawahnya akan menjadi kutub selatan. Ya, kita perhatikan jika ada paku kecil, maka paku tadi akan tertempel pada batang besi ini. Kemudian dengan cara digosok bisa saja, misalnya di sini ada sebuah besi, ya, kemudian kita punya magnet batang, ya, di sini kutub utara north, ya, di sini kutub selatan. Kemudian cara membuat magnet dengan cara digosok ini adalah digosok searah seperti ini, ya. Nah, ini utara digosok seperti ini, maka nanti di ujung yang terakhir ini akan menjadi kutub selatan. Oke, ini adalah cara membuat magnet dengan cara induksi dan digosok. Ada juga cara membuat magnet dengan elektromagnet. Bagaimana caranya? Maka benda yang awalnya tidak bersifat magnet, kemudian kita liliti dengan kawat, ya, dengan kawat, kemudian kawat tersebut dialiri oleh arus DC, ya, jadi arus DC kita perhatikan seperti ini lilitannya, maka dalam waktu tertentu maka benda ini akan berubah menjadi memiliki sifat magnet, ya. Nah, kita perhatikan di sini jika lilitannya seperti ini ke bawah, ya, maka
ujung di sebelah kanan ini akan menjadi kutub utara, di titik B ini akan menjadi kutub utara, dan ujung di A ini akan menjadi kutub selatan. Kita perhatikan gambar di bawah kanan ya, ini mungkin lebih terlihat ya. Jadi kita perhatikan ini adalah kutub positif, kemudian arah arusnya kita perhatikan seperti ini, maka bisa kita nyatakan dengan kaidah tangan kanan, dengan 4 jari sisa ini adalah sebagai arah lilitan kawat ya, arah arusnya ke arah atas, kemudian arah ibu jari kanan kita ini akan menjadi kutub utara, sedangkan yang lainnya akan menjadi kutub selatan. Maka bisa juga kita nyatakan ini sebagai kaidah tangan kanan. Mengapa kutub magnet selalu mengarah ke utara dan selatan? Hal ini disebabkan adanya pengaruh medan magnet bumi. Medan magnet bumi disebut juga dengan medan geomagnetik, ditemukan pada tahun 1600 oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris William Gilbert. Gilbert beranggapan bahwa bumi berfungsi sebagai batang magnet raksasa yang mempengaruhi semua benda magnet di bumi. Dilansir dari NASA Image Science Center, arah utara bumi merupakan kutub selatan magnet bumi, sedangkan arah selatan bumi adalah kutub magnet utara bumi. Pada gambar 2 diperlihatkan sebuah batang magnet dikelilingi oleh kompas. Jika kita perhatikan, ternyata jarum kompas menunjukkan pola yang teratur. Arah jarum kompas itu membentuk pola keluar dari kutub utara, kemudian masuk ke kutub selatan magnet. Kita perhatikan seperti ini. Oke, kemudian maka bisa digambarkan pola garis medan magnet pada gambar 3. Garis-garis medan magnet keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan magnet. Kemudian kita lihat juga bahwa garis-garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan. Dan dari gambar kita perhatikan garis-garis medan magnet lebih rapat di bagian kutub-kutub magnet. Di sini lebih rapat ya. Hal ini menandakan besar medan magnet di bagian kutub lebih besar dibandingkan daerah yang lain. Misalnya di daerah sini, di sini garis gayanya lebih sedikit ya. Maka kita perhatikan di daerah kutub lebih banyak atau lebih rapat garis gaya magnetnya, maka di daerah itu dipastikan medan magnetnya lebih besar. Yang menarik dari magnet batang ini adalah magnet selalu memiliki pasangan kutub magnet utara dan selatan. Jadi jika kita punya magnet batang ya, di sini north itu utara, kemudian south itu selatan ya. Jadi jika magnet ini dipotong, maka selalu akan punya pasangan kutub magnet ya. Jadi kalau magnet selalu punya pasangan kutubnya. Jadi ini jadi utara, selatan. Jika dibagi lagi, maka tetap akan ada dua kutub, yaitu utara dan selatan. Sahabat pembelajar, pernahkah sahabat mengamati peristiwa aurora? Tentu saja peristiwa ini tidak pernah terjadi di atas langit Indonesia ya. Kenapa? Karena Indonesia berada di daerah Khatulistiwa. Jadi aurora ini terjadi pada kutub utara atau di kutub selatan. Aurora sendiri merupakan fenomena pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer bumi sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki bumi dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari atau yang disebut dengan angin matahari. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa bumi kita ini memiliki sifat magnetik. Adanya hubungan yang tak terpisahkan antara gejala kelistrikan dan gejala kemagnetan ini didahului oleh penemuan Hans Christian Ørsted. Jadi Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Untuk lebih mengetahui bagaimana percobaan Hans Christian Ørsted, di kolom deskripsi akan Ibu berikan link YouTube mengenai
bagaimana percobaan Orsted ya. Silakan kalian simak pada link yang Ibu sematkan di kolom deskripsi. Dari hasil percobaannya, Orsted menunjukkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik dapat menolak jarum magnet kompas. Namun Orsted tidak mencoba menghadirkan fenomena tersebut dalam kerangka matematis. Di sini kita perhatikan, jika kawat dialiri oleh arus listrik DC, kita perhatikan di sini, ternyata kawat ini dapat menggerakkan jarum magnet kompas. Ya, jadi dapat menggerakkan jarum magnet kompas. Kita tahu jika jarum magnet kompas bergerak, artinya jarum tersebut berada di sekitar medan magnet. Akhirnya Orsted menyimpulkan bahwa arus yang kawat yang berarus ini dapat menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Kita lihat di sini ya, di gambar sebelah kiri ada kawat yang berarus dialiri oleh arus DC. Kemudian kita lihat juga jarum kompas ternyata menjadi bergerak. Ini mengindikasikan bahwa arus listrik yang mengalir pada kawat ini menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Jika kita memiliki kawat lurus yang dialiri oleh arus listrik, maka di sekitarnya akan muncul medan magnet yang dinamai dengan medan magnet induksi. Nah, kita perhatikan di sini arah dari induksi magnetnya. Jika arah arusnya ke atas, maka arah medan magnet induksinya akan seperti ini. Berputar di sini. Nah, lebih mudahnya kita akan memakai kaidah tangan kanan. Dengan arah ibu jari searah dengan arah I, ya, dengan ini mengindikasikan arah arus. Kemudian 4 jari sisa yang melingkar ini adalah arah dari medan magnet induksinya. Ya, arah dari induksi magnetiknya. Kita perhatikan jika digambarkan dalam sebuah penampang arus ke atas, maka di sini arah induksi magnetnya atau medan magnet induksinya seperti ini, melingkar. Kita perhatikan jika penampang ini dipotong, ya, maka di sini ada tanda cross. Tanda cross ini menunjukkan arahnya masuk ke dalam dan keluar ke sini, maka tandanya di sini merupakan tanda dot, ya. Jadi untuk tanda cross, tanda silang, ini menandakan arah medan magnetnya ini masuk, ya, ini masuk. Kemudian untuk yang dot ini menunjukkan arah medan magnetnya ini keluar. Ya, jadi tanda cross dan dot itu filosofinya dari busur panah, ya. Jadi kita melihat kalau tandanya cross, kita seolah-olah melihat ujung dari busur panah. Tapi kalau kita melihat misalnya busur panahnya menuju ke arah kita, maka kita melihat seperti tanda titik, ya, atau tanda dot seperti ini. Nah, oke, jika dinyatakan dalam 2 dimensi, ya, digambarkan secara 2 dimensi, misalnya digambarkan saja arah arusnya ke atas, ya, arah arusnya ke atas. Misalnya ke atas, ya, kita ke atas, maka kemanakah arah medan magnet induksinya? Di sini misalnya kita gambarkan arah dari kawatnya lurus. Di sini karena tidak mungkin digambarkan panjang, digambarkan sedikit saja. Di sini bagiannya, maka di sebelah kanan ini kita pakai tangan kanan kita dengan I ini adalah arah ibu jari, maka di sini kita dapatkan B-nya ini adalah masuk, ya, menembus bidang gambar. Jadi ini B-nya cross, kemudian untuk di sebelah kiri B-nya menuju ke arah kita, atau kita tandai dengan tanda dot, ya. Tanda dot seperti ini menunjukkan B-nya ini tanda dot, B-nya ini keluar menuju kita. Nah, bagaimana jika penampang dari kawatnya ini seperti ini, ya, misalnya ke arah kanan gitu, ya, I-nya, maka kemanakah arah induksi magnetiknya?
Jika I ke kanan, maka di bawah ini B-nya cross, kemudian di atas dot ya. Dot ini menunjukkan B-nya keluar menuju ke arah kita ya. Oke, bagaimana sekarang jika I-nya masuk menembus bidang gambar? I-nya menembus bidang gambar, kita tuliskan seperti ini. I masuk, I-nya masuk, maka kemanakah arah induksi magnetiknya? Ya, dengan kaidah tangan kanan, I arah ibu jari, kemudian 4 jari sisa akan arahnya seperti ini. Nah, di sini B-nya ke kanan ya. Di sini B-nya ke bawah. Ya, akan melingkar seperti ini ya. Oke, akan melingkar. Oke, itulah cara mencari arah dari induksi magnet dari kawat lurus. Bagaimana jika kawatnya berupa kumparan? Di sini kita perhatikan arus mengalir pada kawat yang berupa kumparan seperti ini ya. Maka masih dengan kaidah tangan kanan kita, di sini 4 jari kita ini menunjukkan dari arah arusnya ya. Jadi arah arusnya searah dengan 4 jari sisa ini. Maka untuk arah ibu jari kita ini di sini menunjukkan, mengindikasikan bahwa di sebelah sini ini menjadi kutub utaranya. Jadi yang searah dengan arah ibu jari menjadi kutub utara dan yang lainnya menjadi kutub selatan. Sehingga kalau arah arusnya seperti ini, nanti arah dari gaya magnetiknya keluar, kemudian masuk ke kutub selatan, ya seperti ini. Jadi keluar dari kutub utara, kemudian masuk ke kutub selatan. Perhitungan secara matematis percobaan Oersted dikemukakan oleh ilmuwan dari Perancis yaitu Biot dan Savart, sehingga dikenal dengan hukum Biot-Savart. Kita perhatikan di sini jika ada panjang sebesar DL, maka arus yang mengalir di DL ini, di panjang kawat sepanjang DL ini akan menimbulkan medan magnetik di titik P. Nah, medan magnetik di titik P ini besarnya akan sebesar dB sekian ya. Nah, kita lihat saja apa saja sih yang mempengaruhi besarnya medan magnet di titik P ini ya. Yang pertama kita perhatikan besar induksi magnetik berdasarkan geometri yang disebut dengan hukum Biot-Savart ini sebagai berikut. Pertama, sebanding dengan kuat arus listrik. Jadi medan magnet induksi sebanding dengan kuat arus listrik. Kemudian juga sebanding dengan panjang elemen penghantar. Semakin panjang elemen penghantarnya, nanti B-nya juga semakin besar. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R. Jadi semakin jauh dia dari kawat tersebut, semakin jauh sebuah titik dari kawat yang berarus, maka medan magnet induksinya akan semakin kecil. Kemudian juga kita perhatikan sebanding dengan sinus sudut apit theta antara arah arus pada DL dengan garis penghubung titik P dengan DL. Ya, jadi di sini akan sebanding dengan sinus sudut apit theta ya antara arah arus pada DL dengan garis penghubung titik P dengan DL. Bagaimanakah cara mencari besar induksi magnetik di sekitar kawat lurus yang berarus? Oke, kita perhatikan di sini besar induksi magnetik untuk kawat lurus berarus dengan panjang tertentu. Jadi jika panjangnya tertentu, maka nilai B-nya akan seperti ini. Kemudian besar induksi magnetik kawat berarus yang sangat panjang, ya, kawat lurus yang sangat panjang dan berarus, maka kita lihat B-nya akan seperti ini ya. Mengapa seperti ini? Hasilnya kita perhatikan di sini B sama dengan mu 0 I per 4 pi A.
dikalikan sin alfa 1 plus sin alfa 2 dengan mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa. Kemudian I ini adalah besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar. Kemudian A ini adalah jarak antara kawat penghantar dengan sebuah titik yang dicari induksi magnetiknya. Kemudian alfa 1 adalah sudut yang ini ya, sudut. Kemudian alfa 2 juga adalah sudut yang ini ya. Ini adalah alfa 2. Maka jika kawatnya lurus dan sangat panjang, maka alfa 1 ini akan mendekati nilai 90 derajat. Begitu juga dengan alfa 2. Jika elemen dari kawatnya ini sangat panjang, maka alfa 2 pun akan mendekati sudut 90 derajat. Oke, jika kita masukkan ke dalam persamaan, maka di sini sin alfa 1, maka sin 90 akan menjadi sama dengan 1. Kemudian sin alfa 2 juga sin 90 akan sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan nantinya, ini sama dengan 2 ya. 2, maka kita dapatkan nantinya mu 0 I I per 2 PA. Nah, kita akan dapatkan persamaan yang ini. Nah, inilah yang sering nanti kita ambil di persamaan yang akan kita bahas berikutnya. Dengan B itu adalah besarnya induksi magnetik kawat lurus sangat panjang berarus. Kemudian mu 0 adalah permeabilitas, I adalah kuat arus, 2 P-nya itu adalah 3,14 atau 22/7 dan A itu adalah jarak antara kawatnya dengan titik P atau titik uji yang hendak dicari besar induksi magnetiknya. Jika kawatnya hanya ada 1, maka kita mencari B dengan seperti ini, B sama dengan mu 0 I per 2 PA. Tapi bagaimana jika kawatnya lebih dari 1? Misalnya kawatnya sejumlah N buah kawat. Ya. Jika sejumlah N buah kawat, maka persamaannya menjadi B sama dengan mu 0 I dikalikan N dengan N ini adalah jumlah kawatnya per 2 PA. Mari kita simak contoh soal berikut ini. 2 buah kawat penghantar lurus sejajar dialiri arus listrik seperti tampak pada gambar. Tentukan letak titik P yang induksi magnetiknya sama dengan 0. Oke, kita perhatikan. Kawat I1 di sini ya, kawat I1 akan menghasilkan medan magnet induksi di sekitarnya. Oke, di sini akan menghasilkan, di tengah-tengah ini akan menghasilkan tanda medan magnet induksinya akan masuk ya. Sini cross, kita bilang saja di sini cross B1. Kemudian untuk di sebelah sini, ini pun sama ya, untuk B1 arahnya juga masuk. Kita pakai saja kaidah tangan kanan. Dengan arah ibu jari itu arahnya searah dengan arah arus ya. Kemudian ini adalah 4 dari sisa ya. Oke, untuk di sebelah kirinya, maka di sini nanti medan magnetnya tandanya akan dot ya atau mendekati kita ya. Di sini dot B1. Kemudian kita lihat untuk arus I2 ini di sebelah kanan, maka tandanya akan di sini cross juga, cross B2 ya. Dan untuk di sebelah kirinya di sini maka medan magnet yang dihasilkan oleh I2 itu akan tandanya akan dot ya, dot B2. Kemudian di sebelah kirinya pun di sini akan pasti dot juga ya, dot B2. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan
bahwa tidak mungkin ada titik yang medan magnetnya ini sama dengan 0 untuk daerah sini. Juga tidak mungkin ada medan magnet induksi yang di sini juga sama dengan 0. Yang mungkin sama dengan 0 adalah antara kawat 1 dan kawat kedua. Kita misalkan saja, misalnya di sini, di sebuah titik di sini ya, di sebuah titik di sini. Nah, di sini adalah titik P ya, yang induksi magnetiknya sama dengan 0, maka jarak antara titik P ini ke kawat 1 kita bilang saja di sini jaraknya sebesar X ya, sebesar X, dan jarak antara P dengan kawat kedua ini adalah jaraknya sebesar karena di sini jaraknya sudah ada ya 6 cm, maka jarak antara P dengan I2 itu adalah 6 dikurangi X ya. 6 dikurangi X cm. Oke, X-nya X cm, kemudian maka kita dapatkan ya di sini untuk B di P sama dengan 0, itu syaratnya adalah B1 nilainya sama dengan B2 ya. Jadi arah B1 menembus bidang, kemudian B2-nya keluar dari bidang ya. Nah, syarat B di titik P ini sama dengan 0 jika medan magnet induksi yang dihasilkan oleh kawat pertama itu sama dengan besarnya medan magnet induksi yang dihasilkan oleh kawat kedua. Oke, berikutnya kita masukkan ke persamaan mu0 I-nya adalah I1 ya. Kita samakan saja dengan yang sebelumnya. Mu0 I1, kemudian di sini per 2 pi A1, ini harus sama dengan mu0 I2, di sini per 2 pi A2 ya. Dengan I itu adalah besarnya kuat arus dan A itu adalah jarak antara titik dengan kawat berarus. Oke, di sini mu0-nya bisa kita coret ya. 2pi-nya juga bisa kita coret. Nah, di sini A1, nilai A1 ini sama dengan nilai X. Kemudian untuk A2 nilainya akan sama dengan 6 dikurangi X ya, dalam satuan cm. Ini pun X dalam satuan cm. Oke, kita masukkan saja I1 tadi 8 dikurang di sini dibagi dengan A1 itu X sama dengan I2 nilainya 16, kemudian dibagi dengan A2. A2 adalah 6 dikurangi X ya. Kita perkecil saja, kita bagi 8 kedua ruas, maka ini menjadi 1 dan ini menjadi 2. Kita kalikan silang di sini. Kita kalikan silang, kita pindah ke ruas kanan. Di sini kita dapatkan 6 minus X itu akan sama dengan 2X ya. Jadi kita kalikan silang saja ke sini, kalikan silang ke sini. Nah, kita dapatkan di sini nilainya di sini 6 itu akan sama dengan 3X ya. Jadi yang X-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Kita samakan yang ada variabel X-nya, kita gabungkan. Maka X di sini nilainya sama dengan 6 dibagi dengan 3. Ya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena tadi satuannya adalah cm, maka X pun adalah satuannya cm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa medan magnet induksi ya, induksi magnetik yang nilainya sama dengan 0 itu terletak di 2 cm sebelah kanan dari kawat pertama atau 4 cm di sebelah kiri kawat kedua ya. Jadi jawabannya ini adalah X sama dengan 2 cm atau 2 cm dari 2 cm sebelah kanan dari kawat yang pertama. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.